Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam pembacaan isi kitab 3 serangkai dan ilmu serangkai. Kesempatan ini saya akan membacakan dengan judul Ilmu Rahasia Allah ada dalam kalimat La ilaha illallah. InsyaAllah akan bersinar api Islam dalam jiwa orang yang ikhlas membacanya. Sabda Nabi Muhammad SAW bunyinya, yang maksudnya kira-kira dari Abu Dzar katanya, saya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan Nabi sedang tidur memakai baju putih. Kemudian saya kembali lagi. Kiranya Nabi masih tidur juga. Kemudian saya datang kepada Nabi ketiga kalinya. Kiranya Nabi telah bangun. Saya pun duduk dekat Nabi. Lantas Nabi bersabda, katanya, tiap orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kemudian orang itu dalam keadaan meyakinkan akan kalimat yang tersebut, maka masuklah orang itu ke dalam surga. Mendengar kata Nabi itu, saya Abu Dzar bertanya, apakah orang itu akan masuk surga padahal orang itu berzina dan mencuri? Jawab Nabi, walaupun orang itu berzina dan mencuri. Kata Abu Dzar, saya bertanya kepadanya kedua kalinya, walaupun orang itu berzina dan mencuri? Maka jawab Nabi, walaupun orang itu berzina dan mencuri. Pertanyaan yang tersebut saya Abu Dzar mengulang-ulang hingga sampai 3 kali bertanya kepada Nabi. Nabi pun menjawab keempat kalinya, yakni kata Nabi, mau ataupun tidak mau Abu Dzar, namun orang itu tetap masuk surga. Berkata Abu Dzar, maka keluarlah saya dari hadapan Nabi sambil saya ulang-ulang berkata, walaupun Abu Dzar senang atau tidak senang, namun orang penzina dan pencuri akan masuk surga jika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas. Tidaklah akan mudah saja membaca La ilaha illallah dengan hati ketika ditiup trompet sangkakala, padahal mereka itu menunduk, terkecuali telah kita biasakan dengan pimpinan Syekh Tarekat Naqsabandiyah. Selaku tenaga yang ahli, perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah la yasbikuhu amalun wala tasraka zamba. Maksudnya kira-kira membaca kalimat La ilaha illallah itu adalah satu amalan yang paling besar pahalanya dan menghapuskan segala dosa. Lalu sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya kira-kira, hendaklah kamu berkekalan atau berkepanjangan membaca kalimat La ilaha illallah dan minta ampun dan perbanyak olehmu akan keduanya. Maka bahwasanya iblis berkata, aku dapat memperdayakan menyuruh seseorang berbuat dosa, dan aku sangat lemah memperdayakan manusia yang mengatakan kalimat La ilaha illallah dan tobat dianya. Tegasnya, seseorang yang mengatakan La ilaha illallah dan tobat, iblis tidak berdaya untuk memperdayakannya. Lagi pula Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wasata. Maksud hadis Nabi Muhammad SAW itu kira-kira segala mereka membaca kalimat La ilaha illallah, tiadalah mereka itu gentar atau takut di dalam kubur. Mereka yang mengatakan La ilaha illallah ketika terompet sangkakala tiada takut di padang mahsyar, seolah-olah aku Nabi Muhammad SAW memandang kepada mereka yang mengucapkan La ilaha illallah ketika ditiup terompet sangkakala, padahal mereka itu menundukkan kepalanya ke tanah. Ketika itu mereka berkata, segala puji-pujian bagi Allah, sebenar-benarnya Tuhan kami pengampun lagi syukur. Maka Allah telah menghilangkan daripada mereka itu akan segala kegentaran dan ketakutan. Perhatikan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19 bunyinya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Maksudnya kira-kira
Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan sebenarnya melainkan Allah, dan minta ampunlah kepada Allah untuk dosa engkau sendiri dan dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Perhatikan firman Allah bunyinya, innahum qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Maksudnya kira-kira mereka kaum kafir apabila diajak mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka itu menjadi sombong, takbur. Orang kafir sombong atau takbur, ingkar, tidak mau membaca la ilaha illallah, berarti kalimat la ilaha illallah menghapuskan kekafiran. Lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyinya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma. Maksudnya kira-kira barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta dinafikannya selain Allah, niscaya diharamkan darahnya dan hartanya, yakni dipelihara Allah badannya dan hartanya, padahal Allah sendiri yang akan menanggungnya. Lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyinya, maksudnya kira-kira barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya masuklah orang itu ke dalam surga. Lantas para sahabat bertanya, bagaimana yang dikatakan ikhlas itu ya Rasul Allah? Jawab Nabi, bahwa engkau jauhi segala yang diharamkan Allah, yakni menegakkan kalimat la ilaha illallah akan yang haram-haram, yakni apabila telah menerangi kalimat itu dalam hatinya. Sayyidina Umar sebagai Khalifah Ar-Rasyidin berkata, tidak melihat hatiku akan Allah terkecuali dengan nur Allah, nur kalimat la ilaha illallah yang menerangi hatiku. Lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyinya, maksudnya kira-kira telah hadir atau datang malaikat maut pada ketika hampir mati seseorang, lantas malaikat maut itu membelah operasi akan tubuh manusia itu, maka tidaklah ada kedapatan sesuatu amalnya yang berupa kebaikan. Kemudian malaikat itu membelah pula akan hati orang itu pun tidak juga bertemu dengan amal kebaikan. Kemudian diperiksa lagi oleh malaikat maut pada batang lehernya, maka kedapatan lidahnya tegak membaca kalimat la ilaha illallah, maka Allah mengampuni bagi orang itu akan segala dosanya dengan berkah kalimat ikhlas itu, kalimat la ilaha illallah. Lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kira-kira, hai Abu Hurairah, ajarkanlah olehmu kepada segala orang akan mati mempersaksikan mengatakan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan melainkan Allah, maka bahwasanya kalimat itu meruntuhkan akan segala dosa. Berkata saya, ini adalah tertentu bagi orang yang akan mati. Apakah bagi orang-orang yang hidup yang akan saya ajarkan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalimat la ilaha illallah itu lebih menggugurkan dan sangat menggugurkan bagi dosa-dosa mereka. Jika dibaca la ilaha illallah dalam hati, dapat juga memasukkan ke dalam surga. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalul jannah. Maksudnya kira-kira siapa-siapa yang mati ianya padahal orang itu mengetahui bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, maka orang itu dimasukkan ke surga. Lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kira-kira jikalau datang orang-orang mengatakan la ilaha illallah yang mempunyai dosa seberat bumi, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa orang itu. Lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kira-kira, hai Abu Hurairah, bahwasanya segala kebaikan yang engkau kerjakan akan ditimbang di hari kiamat, terkecuali mempersaksikan atau mengucap kalimat la ilaha illallah, maka sungguhnya tidak diletakkan ke dalam daun timbangan. Sebab jika diletakkan orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah lagi membenarkan hatinya, dan pada daun neraca yang sebelah lagi diletakkan 7 tingkatan bumi, maka adalah pahala la ilaha illallah
lebih dari yang demikian itu. Berarti di hari kiamat tidak ada timbangan yang sepadan untuk menimbang berapa beratnya pahala kalimat la ilaha illallah itu. Hanya Allah sendiri yang dapat mengetahui dan dapat mengira-ngirakan betapa beratnya pahala kalimat la ilaha illallah ini jika dibaca dengan ikhlas hati. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa membaca la ilaha illallah adalah semulia-mulia zikir, yakni sabdanya, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah. Maksudnya kira-kira semulia-mulia zikir ialah membaca kalimat la ilaha illallah dan semulia-mulia doa membaca alhamdulillah. Sesungguhnya nama Allah ada 99 dalam Quran. Semua nama Allah yang 99 itu boleh kita ambil untuk zikrullah. Tetapi di antara zikir-zikir yang 99 macam itu, yang paling afdal atau mulia ialah membaca kalimat la ilaha illallah. Mengiring lagi sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maksudnya kira-kira semulia-mulia, seabdal barang yang aku kata dan yang dikata oleh nabi-nabi sebelum aku, yaitu membaca la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah yusaddiqu lisanahu qalbuhu dakhala min ay abwabi jannati. Maksudnya kira-kira barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibenarkan kalimat itu pada lidahnya dan diikrarkannya kalimat itu dalam hatinya, masuklah orang itu ke dalam surga. Barang mana surga yang 8 pangkat yang disukainya. Dosa mata bermacam-macam, dosa lidah bermacam-macam, dosa kaki, tangan, perut dan kemaluan bermacam-macam lagi. Menyusul lagi dosa batin, yaitu dosa lataif yang 7 itu, macam-macam pula. Alat pembuat dosa hanya 15 macam. Tetapi kalau dihitung semua dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa terdahulu, dosa kemudian, dosa nyata tersembunyi, jika dijumlahkan ada 4 juta jenisnya. Demikian kata Nabi Muhammad SAW. Sekali membuat dosa dituliskan tinta orang itu sekian tahun lamanya dalam neraka itu. Berarti nama si pembuat dosa sudah tergadai, tertulis namanya dalam pintu neraka. Maka dari itu telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah sab'ina alfan faqad syatara nafsahu minallahi ta'ala. Man qala la ilaha illallah sab'ina alfan buri'an minan nar. Maksud hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama kira-kira barang siapa membaca la ilaha illallah 70.000 kali, dilepaskan, dimerdekakan orang itu dari neraka. Maksud hadis Nabi Muhammad yang kedua kira-kira barang siapa menyebut kalimat la ilaha illallah 70.000 kali, maka sesungguhnya orang itu telah membeli, menebus dari Allah, yakni orang itu dilepaskan, dimerdekakan dari neraka. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajdallahi. Maksudnya kira-kira sesungguhnya Allah sungguh-sungguh telah mengharamkan Allah atas neraka akan orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang menuntut orang itu akan wajah Allah karena Allah. Diriwayatkan ada 2 ulama seibu sebapak membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebut di atas merasa ragu atau syak hatinya. Kalau hadis Nabi Muhammad SAW ini dibuat-buat saja oleh ahli tarekat. Seorang dari kedua ulama itu setelah diselidikinya secara mendalam, hilanglah ragu-ragu dalam hatinya
Lantas ia belajar kepada ahlinya untuk mengkhatamkan tahlil kalimat La ilaha illallah 70.000 sebagai persediaan untuk dirinya sendiri sebelum ia dimatikan. Setelah ulama yang muda tadi selesai mengerjakan wiridnya 70.000, tidak berapa lama kemudian dari itu matilah ibu kedua ulama itu. Dengan takdir Allah, kedua ulama itu melihat penderitaan ibunya. Bagaimana untuk menolong ibu itu? Maka dibongkarnyalah Quran dan hadis-hadis dalam kitab-kitab yang ada padanya guna mencari jalan atau cara bagaimana untuk melepaskan ibunya dari azab neraka. Seandainya boleh ditebus dengan uang, kedua mereka itu bersedia menebus dengan uang, bahkan ia bersedia menebus dengan segala harta benda yang ada padanya. Akhirnya sampai kedua ulama itu kepada syekh tarekat yang tinggal di pinggir negerinya. Sebelumnya kedua ulama terharu sebab syekh itu berkata, "Tebuslah ibumu dengan tahlil 70.000. Kedua ulama terharu sebab syekh itu sependapat penglihatan dengan dia. Lantas saya berkata kepada ulama yang kecil itu, berdoalah kepada Allah, semoga Allah menyampaikan pahala tahlil kamu yang 70.000 itu kepada ibumu, agar jadi tebusan ibumu dari neraka. Lantas ulama yang mempunyai sekhatam tahlil yang 70.000 tadi mendoakan seperti perintah syekh tadi. Setelah selesai ulama itu berdoa, ketiga ulama itu melihat dalam kasyafnya seolah-olah ibu yang mati tadi mendapat rahmat Allah, terlepas dari azab neraka. Kedua ulama itu telah dicap gila oleh orang banyak. Sebab mula-mula kedua ulama itu menangis-nangis dan sekarang mereka ketawa-ketawa sendirinya. Kedua ulama itu menerangkan kepada orang banyak, kami tidaklah gila. Malahan sebab karena mereka menangis-nangis dan sekarang mereka ketawa-ketawa. Yakni mula-mula kami lihat seolah-olah ibu kami dalam neraka. Kemudian kami berhadiah pahala tahlil kepada ibu kami. Kami lihat ibu kami keluar lagi dari neraka. Dan hadis tadi yang kami anggap bohong sudah nyata sahnya pada penglihatan kami. Karena sebab-sebab itu ia menjadi pembela mempertahankan tarekat. Jikalau seseorang sudah hampir mati, janganlah dipaksa orang itu mengerjakan sembahyang dan mengerjakan bermacam-macam amal. Hanya kepada orang yang hampir mati itu ajarlah membaca La ilaha illallah. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Maksudnya kira-kira, talkinkanlah atau ajarkanlah kepada orang yang hampir mati membaca La ilaha illallah. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, Man kana akhiru kalamin la ilaha illallah dahalul jannah. Sebab menurut sabda Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa yang akhir perkataannya kalimat La ilaha illallah masuk surga. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kira-kira, sebaik manusia yang akan aku tolong syafaat pada hari kiamat ialah siapa-siapa yang berkata La ilaha illallah dengan keadaan ikhlas dan pada hatinya atau nafasnya. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kira-kira, siapa-siapa dari umat manusia mengatakan kalimat La ilaha illallah 100 kali, sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang itu pada hari kiamat bercahaya mukanya seperti bulan 14 hari, dan tidaklah melebihi bagi seorang juga pada hari kiamat, melainkan orang mengata seumpama demikian atau orang yang melebihi mengata kalimat La ilaha illallah daripada 100. Siapa yang banyak membaca kalimat La ilaha illallah, orang itulah nanti yang akan mendapat derajat yang paling tinggi, dan rupa orang itulah yang paling gilang gemilang
pada hari kiamat. Seorang umat Islam yang mempunyai uang sampai setahun disimpan sebanyak 1 juta, wajib ia berzakat kepada orang 8 jenis sebanyak 25.000. Kalau seseorang selama hidupnya tidak pernah mempunyai uang 1 juta, berarti orang itu tidak cukup menunaikan rukun Islam yang kelima. Manakala belum cukup kelima rukun Islam dikerjakan, berarti orang itu belum sempurna. Maka untuk mencukupkan rukun Islam bagi orang yang tidak mempunyai kekayaan, hendaklah mereka memperbanyak menyebut kalimat La ilaha illallah. Sebab kalimat La ilaha illallah yang tersebut itu adalah zakat badan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut. Maksudnya kira-kira, tunaikanlah olehmu akan zakat badan kamu dengan perkataan La ilaha illallah. Iman umat manusia seumpama kain, yakni kain itu terkadang-kadang kotor dan terkadang-kadang kain itu bertambah baru. Untuk memperbaharui iman yang sudah kotor, hendaklah kita perbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, Jaddidu imanakum qibla wa kaifa najaddidu imana ya Rasulullah, qala faksiru. Maksudnya kira-kira, perbaharuilah olehmu akan iman kamu. Kata sahabat, bagaimanakah kami akan memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Berkata Nabi Muhammad SAW, perbanyak olehmu menyebut kalimat La ilaha illallah. Iman itu adalah sebagai sebatang kayu. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya kira-kira, iman itu ada 70 cabang atau lebih dari 60 cabang-cabang. Dan derajat yang paling tinggi ialah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lagi sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya kira-kira, permohonan Nabi Musa kepada Allah, Ya Allah, ajarilah aku ini dengan sesuatu yang mengingati akan engkau. Dengan dia aku berdoa kepada engkau. Firman Allah kepada Nabi Musa, katakan olehmu La ilaha illallah. Sembah Nabi Musa lagi, Ya Allah, sebolehnya yang saya kehendaki sesuatu yang engkau tentukan bagi aku sendiri. Firman Allah kepada Nabi Musa, jika sekiranya langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis diisikan ke dalam neraca timbangannya yang sebelah, dan kalimat La ilaha illallah diisikan lagi ke dalam daun neraca yang sebelah lagi, pastilah lebih berat kalimat La ilaha illallah itu dari segala yang banyak itu. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kira-kira, barang siapa membaca kalimat La ilaha illallah dan dimatkannya, niscaya dihapuskan baginya 4 juta dari dosanya yang besar. Tanya sahabat kepada Nabi, bagaimana jika tiada ada lagi orang itu sesuatu dosa dan dosa-dosa yang besar? Maka sabda Nabi, diampuni dosa seisi rumahnya dan dosa-dosa orang yang sekampungnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya kira-kira, sesungguhnya sekalian kamu akan masuk surga, melainkan orang yang enggan dan orang yang lari daripada Allah seperti lari unta dari kawannya. Maka sembah sahabat, siapakah orang yang enggan masuk surga dan yang lari daripada Allah ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad SAW, ialah yang tiada mengata kalimat La ilaha illallah. Maka perbanyaklah olehmu mengatakan La ilaha illallah sebelum terdinding antara kamu dengan antaranya. Maka kalimat La ilaha illallah itulah kalimat tauhid, dan itulah kalimat ikhlas, dan itu pula lah kalimat takwa, dan itulah kalimat taibah. Baik, dan itulah doa yang baik,
dan itulah kalimat perpegangan yang kokoh, dan kalimat itulah sebagai uang untuk pembeli surga. Kalau uang Indonesia tidak laku di luar negeri, maka mata uang dunia itu tidak laku di hari kiamat. Setiap kali kita baca la ilaha illallah, dijadikan pahalanya sebagai mata uang untuk menebus diri kita dari neraka, disebabkan kita telah tergadai kepada neraka. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah untuk membayar hutang kepada manusia tempat kita berhutang di hari kiamat. Ingatlah, 1 rupiah hutang di dunia kepada seseorang, bayarannya 50 rakaat sembahyang sunat yang makbul. Segala hak milik manusia yang kita ambil dengan tipu daya, di hari kiamat akan dibayar dengan amal saleh. Di antara segala macam amal saleh yang paling besar pahalanya, pembayar segala hutang ialah membaca la ilaha illallah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.